Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi mengenai subring. Sebelum kami memulainya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini dari kelompok 3 ada saudara Anggi Pranata, saya sendiri. Yang kedua ada saudari Rafida, yang ketiga ada saudari Yusra Habibaleli. Baik, untuk materi yang pertama yaitu apa itu subring akan dibacakan atau dijelaskan oleh saudari Yusra Habibaleli. Kepada saudari Yusra Habibaleli saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai subring. Apa itu subring? Suatu himpunan bagian tak kosong S dari suatu ring R disebut subring dari R jika terhadap operasi seperti di R, S membentuk ring. Karena setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, maka jika R adalah suatu ring, R pasti subring dari R. Demikian juga, jika 0R elemen R, maka S sama dengan 0 adalah subring dari R. Jadi, setiap ring paling tidak mempunyai dua subring, yaitu R dan 0. Subring ini dinamakan subring trivial atau improper subring. Subring selain subring tersebut dinamakan subring sejati atau proper subring. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Yusra Habibaleli yang telah menjelaskan apa itu subring. Baik, untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat subring akan dijelaskan oleh saudari Rafida. Kepada saudari Rafida saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi mengenai sifat-sifat subring. Sifat-sifat subring dinyatakan dalam teorema berikut. Pertama, teorema 2.1. Suatu himpunan bagian tak kosong S dari suatu ring R disebut subring dari R. Jika dan hanya jika berlaku sifat A dikurang B merupakan elemen S dan A dikali B merupakan elemen S untuk setiap A, B merupakan elemen S. Pembuktiannya, S subring menjadi A dikurang B elemen S untuk setiap A dan B merupakan elemen dari S. Karena S subring dari R, maka S ring. Sehingga himpunan S penjumlahan adalah grup komutatif. Untuk setiap B elemen S, maka A dikali B merupakan elemen dari S. Misalkan R ring, S subset R untuk setiap A dan B merupakan elemen dari S, A dikurang B merupakan elemen dari S, dan A dikali B merupakan elemen dari S, akan dibuktikan S subring dari R. Pembuktiannya, misalkan S subset R, A elemen S menjadi minus A elemen S, dan A dikurang A merupakan elemen dari S. Maka 0S merupakan elemen dari S. Maka dari itu, hasilnya S tidak sama dengan himpunan tak kosong. 0 elemen S, A elemen S menjadi 0 dikurang A elemen S minus A elemen S. Karena R ring S subset R, maka sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif juga berlaku di S sehingga S membentuk ring terhadap operasi di R. Jadi S subring R. Lanjut ke teorema 2.2. Jika S1 dan S2 masing-masing subring dari suatu ring R, maka S1 iris S2 juga merupakan subring dari R. Pembuktiannya, S1 iris S2 merupakan subset dari R. Karena S1 subring dari R, maka 0 merupakan elemen dari S1. Dan karena S2 subring dari R, maka 0 merupakan elemen dari S2. Jadi 0 merupakan elemen dari S1 iris S2. Lanjut, jadi hasilnya S1 iris S2 tidak sama dengan himpunan tak kosong. Ambil A dan B elemen S1 iris S2 sebarang, maka A dikurang B elemen S1 dan A dikali B elemen S1 juga A dikurang B elemen S2 dan A dikali B elemen S2. A dikurang B elemen S1 dan
A kurang B elemen S2, maka menjadi A dikurang B elemen S1 iris S2. A dikali B elemen S1 dan A dikali B elemen S2, maka menjadi A dikali B elemen S1 iris S2. Jadi terbukti bahwa S1 iris S2 merupakan subring dari R. Lanjut ke teorema 2.3. Misalkan R ring tanpa elemen kesatuan dan S subring dari R. Jika S mempunyai elemen kesatuan, maka elemen kesatuan tersebut adalah elemen pembagi nol sejati kiri dan kanan dalam R. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rafida yang telah menjelaskan mengenai sifat-sifat subring. Baik, untuk selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai contoh soal. Di sini misalkan Z4 yaitu 0, 1, 2, dan 3 merupakan suatu ring. Buktikan bahwa S sama dengan 0,02 adalah subring dari Z4. Berarti S itu anggotanya itu ada 0 dan 2. Penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa S sama dengan 0,2 memenuhi syarat-syarat dari suatu ring. Maka di sini S tidak sama dengan himpunan kosong. Syarat terpenuhi karena S anggotanya itu ada 2, yaitu 0 dan 2. Terus S elemen Z4 karena Z4 yaitu 0 dan 2, yaitu subset dari Z4. A kurang B elemen S. Misalkan 0 dan 2 adalah elemen S. Maka di sini ada dia modulunya 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3. Maka kita jumlahkan di sini. 0 tambah 0 itu 0. Kemudian 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 3, 3. Kemudian 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 0. Kenapa 0? Karena dia modulnya sampai modulu 4. Yaitu di sini anggotanya itu sampai dengan 3. Maka kalau dia melebihi dari angkanya dari 3, maka dia kembali lagi ke 0. Maka di sini jadi 0. Baik, selanjutnya 2 tambah 0 2, 2 tambah 1 3, 2 tambah 2 4, 2 tambah 3 5. Kemudian 3 tambah 0 3, 3 tambah 1 0, 3 tambah 2 1, 3 tambah 3 2. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan tabel Shakely Z4 0 minus pangkat minus 1 adalah 0 dan 2 pangkat minus 1 adalah 2. Sehingga penjumlahannya yaitu Z4 maka jadi tambah 4. Pertama 0 ditambah 0 minus 1. Jadi hasilnya 0. Karena keterangannya kan adalah 0 minus 1 adalah 0. Di sini dijumlahkan berarti 0 tambah 0 kan artinya hasilnya 0 minus 1. Maka hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 2 minus 1. Hasilnya 2. Kenapa? Karena di keterangan di atas 2 pangkat minus 1 adalah 2. Kemudian 2 ditambah 0 pangkat minus 1 hasilnya 2. 2 ditambah 2 pangkat minus 1 hasilnya 4. Hasilnya 0. Maksud saya 2 ditambah 2 pangkat minus 1 hasilnya 0. Kenapa 0? Karena dia modul yang awal tadi keterangan itu sampai 3, makanya kembali lagi ke 0. Sehingga terbukti universal dari A, B elemen dari S. A dikurang B elemen S. A dikali B elemen S misalkan 0 dan 2 elemen dari S. Maka X4. Maka kita buat perkaliannya. 0 kali 0 0, 0 kali 2 0, 2 kali 0 0, 2 kali 4 0. Kenapa 0? Kenapa tidak 4? Karena dari keterangan di atas itu modulnya itu sampai angka 3. Jadi kembali modulnya itu anggotanya itu sampai 3. Maka kembali lagi ke 0. Modulnya modul 4. Sehingga terbukti universal A B elemen S. 0 elemen S.
Karena semua syarat telah terpenuhi, maka S adalah subring. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan atau kami jelaskan mengenai subring. Semoga berguna bagi kita semua. Jikalau ada kesalahan maupun ada kekhilafan dalam menjelaskannya atau ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Atau ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Baik, itu saja. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.